Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang mulia di antara semua makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebaik-baiknya bentuk dan kejadian, baik fisik maupun psikisnya. Manusia juga dilengkapi dengan akal dan pikiran yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Keistimewaan ini menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan dipercaya untuk memikul amanah guna menciptakan tata kehidupan yang bermoral. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia karena bentuknya yang sempurna dari makhluk lain. Sebagai konsekuensinya manusia dituntut untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi ini kita akan membahas tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi bacaan mat yang terdapat pada Qiyas Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. 2. Siswa dapat menjelaskan kandungan ayat dalam Qiyas Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 dan hadis tentang manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling menyayangi. Berikut ini merupakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji Mu dan menyucikan nama Mu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berikut ini merupakan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala, negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mari kita beralih pada pembahasan hukum bacaan mat. Mat menurut bahasa artinya panjang, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid berarti memanjangkan bunyi huruf hijaiyah. Pada dasarnya mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tobi'i dan mat fari. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mat tobi'i. Mat artinya panjang dan tobi'i artinya biasa. Jadi bacaan disebut mat tobi'i apabila huruf yang dipanjangkan bunyi suaranya berupa 1. Huruf hijaiyah yang berharakat fathah bertemu dengan huruf alif. 2. Huruf hijaiyah berharakat dhammah bertemu dengan huruf waw. 3. Huruf hijaiyah berharakat kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Pertama, mat tobi'i. Cara membacanya harus dipanjangkan satu alif atau dua harakat. Berikut merupakan contoh hukum bacaan mat tobi'i. Kedua, mat fari. Fari secara bahasa adalah cabang atau bagian. Disebut dengan mat fari karena merupakan pengembangan dari mat tabi'i. Jadi, mat fari merupakan hukum tambahan dari mat asli, sebagai hukum asalnya, yang disebabkan oleh hamzah atau sukun dalam satu kalimat. Mat fari. Hukum mat fari dibagi menjadi dua, yaitu, pertama, mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil terjadi apabila mat tobi'i bertemu dengan hamzah pada suatu kalimat atau ayat. Cara membacanya wajib dipanjangkan 6 harokat atau setara dengan 3 alif. Kedua, mat jais munfasil. Mat jais munfasil terjadi apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah, tetapi hamzah tersebut berada pada lain kalimat. Jais artinya boleh sedangkan munfasil memiliki arti terpisah. Kandungan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan iradahnya di hadapan para malaikat bahwa dia akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi ini. Tidak seperti biasanya malaikat terkejut mendengar pernyataan tersebut. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau akan menjadikan seorang yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah sebagai khalifah di bumi? Kemudian Allah menjawab dengan bijak, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini, dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah memiliki dua makna. Yang pertama, menggantikan, dan kedua, menguasai. Makna menggantikan dapat dilihat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Manusia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengolah dan memakmurkan bumi. Berdasarkan uraian di atas, Ada beberapa makna atau isi kandungan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang dapat kita pelajari sebagai berikut.
1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada malaikat bahwa Ia akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. 2. Keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ditentang oleh malaikat. Akan tetapi akhirnya malaikat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bertasbih dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala urusan di muka bumi ini, termasuk manusia yang diciptakannya, dan setiap manusia adalah khalifah di bumi. Ada beberapa makna atau isi kandungan dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 77 yang dapat kita pelajari sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat yang telah dianugerahkannya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk tidak melupakan bagiannya dari kenikmatan dunia. 3. Perintah kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada manusia. 4. Larangan kepada manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.